Oke, balik lagi bersama saya di channel Abang Project. Jadi di video kali ini sesuai di judul ya. Jadi di sini saya mau mengganti paharem punya Beat ya. Nah, ini kan paharemnya masih pakai punyanya Beat yang originalnya. Jadi sesuai di judul saya mau ganti paharem punyanya Vario ya. Kenapa ini saya ganti punyanya Vario? Karena biar pengeremannya itu lebih empuk dan lebih pakem ya. Ini paha rem original ya punya Vario, ini copotan. Ini tuh kalau nggak salah kodenya KWN ya. Nah, dan ini tuh lebih panjang ya untuk paha remnya. Jadi kan sistemnya kan kalau paha remnya lebih panjang itu biasanya untuk pengeremannya itu lebih empuk dan lebih pakem ya. Oke, kita bandingkan dulu ya untuk panjang paha remnya. Nah, dan bisa kalian lihat sendiri ya, sekitar beda panjangnya 1 sentian. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya untuk panjangnya. Jadi lebih panjang punyanya Vario 150 ya kalau nggak salah. Jadi ini saya akan ganti pakai punya paharem Vario. Nah, kalau sebelumnya kan di video saya yang sebelumnya itu motor PCX saya itu ganti punyanya paharem SCP ya. Nah, seperti itu. Jadi paharemnya itu lebih panjang ya, pastinya untuk pengeremannya itu lebih enak dan lebih pakem. Kalau ada dana ya lebih enak pakai punya SCP ya. Tapi kan ya sesuaikan budget lagi karena SCP itu harganya ya lumayan menurut saya. Jadi kalau ya mau lebih murah atau yang low budget bisa pakai punyanya Vario untuk paharemnya. Jadi ya sama saja ya untuk cara kerjanya sih, tapi kalau lebih panjang kan lebih pakem ya. Nah, dan nanti untuk proses pemasangannya itu seperti biasa ya, untuk velg belakangnya itu kita lepas dulu biar mudah untuk si melepas paha remnya, dan untuk penyetelannya juga lebih gampang ya untuk penyetelan si paha remnya. Jadi ini harus kita lepas dulu ya untuk velg belakangnya. Nah, dan nanti untuk proses pembongkarannya saya akan dipercepat saja ya biar tidak terlalu makan waktu. Oke, tonton terus ya video ini. Oke, dan ini sudah terlepas ya untuk velgnya. Setelah itu kita tinggal lepas kampas remnya. Nah, dan sebelum melepas si paha remnya kita lepas dulu ya baut yang ada di bagian atas paha remnya ya. Setelah dilepas kita lanjut untuk kendorkan setelan kampas remnya ya. Yang di bagian bawah ini kita kendorkan menggunakan kunci T ukuran 14. Nah, jika kabel remnya ikut berputar, kita bisa tahan menggunakan kunci ring pas ukuran 8 ya. Oke, setelah baut paha remnya sudah kita lepas dan setelan remnya juga sudah kita lepas, lanjut kita lepas paha remnya ya. Kita dengan cara dicongkel seperti ini menggunakan obeng min. Oke, dan ini untuk paha rem ori punya Beatnya sudah terlepas ya. Jadi nanti kita akan bersihkan dulu ya di bagian kampas remnya. Nanti setelah itu kita pasang. Nah, dan bisa kalian lihat sendiri ya di bagian kampas remnya, dudukan kampas remnya ini kotor banget. Jadi kita bersihkan dulu ya menggunakan bensin. Ya biar sekalian ini saya ngerawat juga ya di bagian komponen-komponen pengereman belakang. Setelah kita siramkan bensin, kita bisa sikat-sikat saja ya sampai bersih. Nah, dan jangan lupa juga di bagian paha remnya ini karena saya nggak dipakai ya, jadi sekalian saja saya bersihkan. Dan di bagian as paha remnya ini kita bersihkan juga ya, dan kita amplas di bagian asnya ini untuk menghilangkan kerak-keraknya, karena biar untuk pengereman belakangnya itu pakem ya dan tidak seret. Oke, jadi untuk proses pembersihannya kita dipersingkat saja. Nah, dan di bagian kampas remnya juga kita sikat-sikat seperti ini ya. Kita sikat menggunakan sikat besi seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut ke pemasangannya, kita bandingkan dulu ya paha rem punyanya Beat dan punyanya Vario.
Nah, dan bisa kalian lihat sendiri ya, yang panjang itu punyanya Vario. Untuk perbedaannya sih nggak terlalu jauh, tapi ini sangat berpengaruh banget ya kepada pengereman. Jadi kurang lebih ya sekitar 1 sentian lah, kita anggap saja 1 sentian ya. Nah, yang atas ini punyanya Beat, yang belakang ini punyanya Vario. Jadi untuk punyanya Vario itu lebih panjang sedikit ya. Nah, untuk perbedaannya seperti ini. Oke, bisa kalian lihat sendiri ya untuk panjangnya. Oke, di sini sebelum saya lanjut ke pemasangannya, saya lumasin dulu ya di bagian as paha remnya menggunakan template atau grease. Jadi biar asnya ini bisa bekerja dengan normal ya, biar tidak seret juga ya di bagian as paha remnya ini. Dan tujuannya itu pas tadi proses pengamplasan biar menghilangkan kerak-kerak di bagian as paha remnya ini. Oke, kita lumasi secukupnya saja ya, jangan terlalu banyak. Nah, setelah itu kita lanjut ke proses pemasangan paha rem punyanya Varionya. Jadi kita pasang dulu ya sementara, dan untuk posisi paha remnya itu kita setel posisi bebas dulu ya, jangan langsung pasang. Jadi nanti kita atur dulu untuk si posisi paha remnya. Untuk kampas remnya juga jangan dulu dipasang ya, nanti untuk pemasangannya belakangan, dan dikira sudah pas untuk posisi paha remnya, nanti kita lanjut ke pemasangan kampas remnya. Oke, dan setelah kampas remnya sudah dipasang seperti ini, jadi nanti kita tinggal pasang velgnya saja ya. Nah, dan sebelum memasang velgnya juga kita usahakan posisi paha remnya itu jangan terlalu ke atas dan jangan juga terlalu ke bawah ya. Jadi kita sesuaikan saja ya, kita kira-kira saja untuk pemasangannya, sekira posisinya pas sesuai standarnya itu baru kita lanjut ke pemasangan untuk velgnya. Jadi kita atur-atur dulu ya seperti ini. Jika dirasa terlalu ke atas untuk posisi paha remnya, kita bisa lepas lagi ya, dan setelah itu kita tinggal masukin lagi untuk paha remnya ini di bagian asnya. Jadi ya seperti di video kali ini ya. Oke, jika sudah dirasa pas seperti ini, kita lanjut ke pemasangan setelan paha remnya atau setelan kampas remnya ya. Kita tinggal masukkan seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke pemasangan velgnya. Oke, sekarang sudah terpasang ya untuk paha rem varionya, dan velgnya juga sudah saya pasang. Jadi sudah terpasang semua ya, dan ini untuk penampakannya kurang lebih seperti ini. Dan pastinya kelihatan agak lebih padat ya, karena paha remnya lebih panjang sedikit daripada bawaan punyanya motor Beatnya. Jadi untuk penampakannya seperti ini ya setelah terpasang paha rem punyanya Varionya. Nah, dan untuk pengeremannya juga di bagian handle-nya juga ini sangat empuk banget ya, bisa kalian lihat sendiri. Untuk pengeremannya empuk banget. Nah, kita lihat sambil kita tekannya untuk remnya, bisa kalian lihat sendiri ya. Apalagi kalau di bagian per paha remnya itu kita ganti menggunakan per paha rem yang nilonnya, pasti lebih oke lagi. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu ya untuk pemasangan paha rem varionya di motor Beat. Kita lanjut akan tes untuk pengeremannya, apakah pakem. Oke, tonton terus ya video ini sampai habis.